Halo, perkenalkan nama saya Tobi, dan hari ini saya akan menjelaskan tentang ALP saya, yaitu tentang penyusutan dan juga penjelasan PSAK 1, dan juga tentang penjelasan tentang laporan keuangan dari PTS Hardware Terbuka. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan, yaitu tentang aset tetap, yaitu penyusutan. Nah, ini yang pertama. Yang pertama, kita ada straight line. Nah, straight line ini di mana jadi pertama kita memiliki book value sebanyak 20 juta, dan juga umur manfaatnya 5 tahun, nilai sisanya itu 500.000, dan juga nilai akhirnya itu 19.500. Karena nilai sisanya ini dikurangi dengan book value, yaitu nilai awalnya yang memiliki akhirnya nilai sisa, dan akhirnya nilai akhirnya itu sebanyak 19.500. Nah, yang pertama di straight line ini, kita ada 5 tahun, jadi kita ini dibagi 100%, rate-nya awalnya 100%, kalau dibagi dengan 5 tahun yaitu 20% per tahun. Jadi rate-nya kita bagi, dan juga depreciable cost-nya ini kita taruh, yaitu ini nilai akhirnya yang setelah dikurangi dengan nilai sisanya itu. Kita taruh 19.500 ke bawah, akhirnya 20 juta. Nah, setelah itu, straight line ini, jadi kita kali 19.500 kali 20%, yaitu dapat akhirnya 3.900.000. Nah, itu kita juga taruh ke bawah. Jadi 3.900.000 ini untuk selama 5 tahun. Nah, accumulated depreciation-nya ini, di mana depreciable cost-nya ini kita tambah per tahunnya. Jadi yang awal tahunnya itu 3.900, ditambah lagi dengan 3.900, setelahnya ditambah lagi, ditambah lagi, ditambah lagi. Dan akhirnya kita mendapatkan book value. Nah, book value ini kita dapatkan dari mana? Dari 20 juta ini kita kurangi dengan accumulated depreciation, supaya dapatnya dari ini 16.100 ini, karena dikurangi 3.900, sorry. Dan yang akhirnya jika kita menyusun-nyusunnya, accumulated depreciation-nya menjadi 19 juta dan nilai sisanya menjadi 500.000 sesuai dengan nilai sisanya ini. Begitu. Selanjutnya kita memiliki unit of activity, di mana unit of activity ini ada ini sama book value, umur manfaat, nilai sisa, nilai akhir, dan yang membedakan ini adalah activity unit age. Jadi ini di mana ada 500.000 activity unit gitu. Um, yang di ini kan kita bagi 5 tahun. Nah, cara menghitungnya itu, jadi kita dapatkan ini 500 ribu ini kita kali dengan ini dua nilai kita yang ini begitu. Jadi akhirnya kita mendapatkan cost per unitnya itu Rp49 per unit gitu. Jadi yang akhirnya kita mendapatkan cost per unitnya kita kalikan dengan activity unitnya. Ini misalnya di tahun pertama ada 1 juta, kita kali dari yang ini kita kali dengan ini, itu akhirnya kita mendapatkan depreciable cost gitu. Setelah itu kita mendapatkan akumulasinya, kita kurangi dengan book value. Setelah itu selanjutnya juga begitu, kita kurang. Kalau misalnya activity unitnya berbeda, jadi kita mengkalikan 50.000 dikali dengan 49, yaitu menjadi 2.450. Dan yang akhirnya kita akumulasi ini, dan akhirnya yang sangat perlu diingat itu kalau misalnya kita memiliki nilai sisa sebanyak 500.000, book value-nya itu juga harus 500.000 supaya sama dengan nilai sisanya yang akhirnya akumulasinya harus menjadi nilai akhir itu gitu. Next kita ada double declining yang sedikit berbeda dengan dua pertama. Yang membedakan double declining ini, walaupun book value sama, umur manfaatnya sama, nilai sisanya pun juga sama. Nah, yang membedakan ini itu begini, ini rate-nya 240%. Itu kenapa dibilang double declining? Karena kalau misalnya kita memiliki 5 tahun, jadi kita kan 100% dibagi 5. Nah, itu 20% dikali 2. Jadi double declining kita ini menggunakan 2 kali lipat dari persentasenya kita sebelumnya. Jadi caranya itu kita pertama menggunakan book value kita yaitu 20 juta, kita kali dengan 40% yaitu 8 juta. Jadi akumulasinya itu 8 juta. Tapi setelah itu kita akan mendapatkan book value-nya kita, yaitu dari cara ini book value-nya dikurangi sama accumulated depreciation. Nah, setelah kita menemukan book value kita yang baru, kita gunakan di tahun kedua, lalu kita kali dengan 40% dan seterusnya. Nah, walaupun di akhirnya ini itu di akhir di tahun yang terakhir depreciable cost dan juga accumulated depreciation-nya itu nggak mungkin pas dengan harganya kita seperti ini, nggak mungkin pas dengan 19.500 dan juga nggak mungkin pas dengan 2.092. Tetapi perlu kita rubah sendiri, jadi kayak kita adjust sendiri supaya nominal akhirnya itu menjadi ini 19.500 dan juga book value-nya setara dengan nilai sisa kita yaitu 500.000. Selanjutnya kita ada ini straight line tapi
partial year. Yang membedakan partial year ini ada ini, purchase on April 30th, 2019. Nah, yang membedakan itu kenapa kok bisa begitu? Jadi kita sama caranya straight line, depreciable cost-nya kita menggunakan nilai akhir kita bagi rata, rate-nya juga 20% karena dibagi ini 5 tahun kan. Nah, yang membedakan ini itu apa? Ini ada tahun 2019-nya, jadi kita kelebihan 1 tahun. Tetapi yang membedakan dari tiga ini kan karena dia itu membayarnya pada April 30, jadi kita itu perlu, nah ini 8/4 karena kita membayar selama 8 bulan ke depan. Jadi Januari, Februari, Maret, April, ya kan? Itu kita purchase on April, jadi setelah itu kita pembayarannya itu beberapa bulan setelah itu, begitu. Jadi kita ada 8 bulan yang untuk kita bayar, jadi kita bagi, jadi akhirnya kita mendapatkan ini, yang harganya itu 2.600.000. Nah, kan kalau misalnya, kita cuma menggunakan ini, itu nanti kan book value-nya, nilai sisanya, accumulated depreciation-nya kan nggak mungkin sama. Nah, untuk membuatnya sama, itu kita kasih di setahun terakhir itu kita tambahin lagi. Yang membedakan itu, kalau sebelumnya itu kan 8/4. Nah, yang ini itu 4/12 karena pembayaran mulai dari Januari sampai April. Itu untuk melunasi utang yang belum dibayar, yaitu ini sisanya. Dan akhirnya accumulated depreciation-nya masih tetap setara dengan 19.500.000 dan juga book value-nya setara dengan nilai sisa yaitu 500.000. Nah, selanjutnya kita memiliki double declining yang partial year. Nah, double declining partial year ini konsepnya sama dengan tadi. Jadi kita membelinya pada saat April 30, 2019. Tetapi yang membedakan double declining itu juga menggunakan rate 2 kali lipat dan juga depreciable cost-nya misalnya kita menggunakan yang awal ini. Setelah kita kali 20 jutanya kita kali dengan 40%. Nah, kita kan jadi sama konsepnya, 20 juta dikali dengan 40%, kita kali juga 8/12 karena pembeliannya itu dari April. Jadi 8 bulan ke depannya kita menganukan untuk pembayaran. Karena ini jadi kayak partial ini intinya kayak misal kau tidak membeli saat Januari, membelinya itu saat kayak pertengahan tahun atau awal tahun, tapi tidak pada Januari. Jadi itu kenapa kita perlu menuliskan kapan pembeliannya dan juga pembayaran setelah pembelian itu, seperti 8 bulan setelahnya. Jadi kita setelah ketemu accumulated depreciation, kita kurangi dengan ini book value yang awal kita kurangi dengan accumulated depreciation. Nanti setelah itu kita nemu, kita gunakan 40%-nya ini. Kita gunakan book value-nya ini, kita kali dengan 40%, dan seterusnya. Nah, tetapi ini kan kalau misalnya di sebelumnya yang straight line ini, ini kan kita bagi 4/12, yang membedakan double declining ini, karena kita adjustkan sendiri, dan juga harganya ini sudah kita ubah jadi 1 tahun ke depan, jadi harganya langsung kita adjust begini, supaya tidak perlu dikali dengan 4/12-nya. Jadi langsung kita tulis nilai ini supaya akhirnya ini dikurangi dengan ini sama dengan ini. Akhirnya nanti kamu cumulative depreciation harus sama dengan nilai akhirnya, dan juga akhirnya book value akhirnya kita juga menemukan nilai sisa. Begitu. Ya, ya begitu. Ini belum. Nah, selanjutnya setelah kita menjelaskan tentang aset tetap atau penyusutan itu, depresiasi, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang PSAK 1 yang akan saya ini share screen. Ya, sebentar. Ya, ini. Nah, yang ini tentang penyajian laporan keuangan. IAS 1 Presentation of Financial Statement. Nah, yang pertama agendanya tentang tujuan dan ruang lingkup, laporan keuangan, struktur isi, dan juga ilustrasi. Nah, yang pertama itu kita menjelaskan tentang tujuan. Dasar-dasar bagi penyajian laporan keuangan bertujuan umum, general purpose financial statement-nya agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain. Itu.
Nah, ruang lingkupnya ini entitas menerapkan pernyataan ini dalam penyusutan dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Pernyataan ini tidak berlaku bagi penyusutan dan penyajian laporan keuangan entitas syariah. Selanjutnya kita ada tujuan laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Jadi tujuan laporan keuangan ini untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan juga arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagai besar kalangan pengguna laporan dalam membuat keputusan ekonomi. Nah, jadi yang menggunakan dan juga melihat laporan keuangan ini itu seperti investor untuk melihat bagaimana laporan keuangan dari perusahaan tersebut agar bisa menginvest ke perusahaan tersebut. Nah, jadi selanjutnya kita ada tujuan laporan keuangan ya, ini masih sama. Laporan keuangan menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya dan yang dipercayakan kepada mereka. Jadi laporan keuangan ini menyajikan informasi seperti aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dari distribusi kepada pemilik dalam kapasitas sebagai pemilik, dan juga yang terakhir arus kas. Jadi komponen laporan keuangan ini terdiri dari laporan posisi keuangan, yaitu neraca pada akhir periode, laporan laba rugi komprehensif selama periodenya, laporan perubahan ekuitas selama periodenya, laporan arus kas ini, catatan atas laporan keuangan berisi informasi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain. Dan yang selanjutnya ada laporan posisi keuangan pada awal periode. Entitas yang menyajikan sebuah komponen laporan keuangan lengkap dengan keutamaan yang sama. Manajemen entitas bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Karakteristik umum. Penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK. Menyebut secara eksplisit kepatuhan terhadap SAK, kepatuhan terhadap PSAK memberikan pemahaman yang salah. Kondisi jarang terjadi. Jadi kelangsungan usaha. Laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, mengungkapkan fakta jika terjadi pelanggaran asumsi. Dasar, akrual, material, dan agregasi saling hapus tidak boleh kecuali disyaratkan atau diizinkan suatu PSAK. Frekuensi pelaporan tahunan, informasi komparatif periode sebelumnya, dan juga konsistensi penyajian. Nah, yang selanjutnya laporan posisi keuangan yaitu neraca. Nama menjadi laporan posisi keuangan neraca, tambahan neraca untuk sinkronisasi dengan regulasi di Indonesia. Perubahan definisi-definisi seperti kewajiban menjadi liabilitas dan juga hak minoritas menjadi kepentingan non-pengendali, non-controlling interest. Tuh. Jadi penyajian kepentingan non-pengendali sebagai bagian ekuitas dan bagian laba bukan menjadi pengurang laba. Laporan keuangan awal periode untuk penyajian retroaktif. Minimum line item penyajian neraca adalah properti investasi, provisi, investasi dengan menggunakan metode ekuitas, dan juga aset yang dimiliki untuk dijual. Laporan posisi keuangan itu selanjutnya, yaitu di PSAK 1 ini, kita memiliki aset dan juga liabilitas. Di aset ini, kita memiliki aset lancar dan aset tidak lancar. Di liabilitas, kita memiliki liabilitas jangka panjang, jangka pendek, dan juga ada ekuitas. Dan itu hak non-pengendali ekuitas yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk. Gitu. Yang selanjutnya itu IAS 1, itu aset aset lancar, ekuitasnya hak non pengendali, ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk, liabilitasnya juga sama, jangka panjang dan juga sama. Di laporan posisi keuangan, informasi minimal yang disajikan dalam laporan keuangan dapat ditambahkan jika penambahan tersebut relevan. Jadi pembedaan aset lancar dan tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan juga jangka panjang. Pajak tanggungan tidak boleh diklasifikasi sebagai jangka pendek. Pos dalam laporan, penyajian aset lancar, tidak lancar, dan liabilitas jangka pendek dan jangka panjang sebagai klasifikasi yang terpisah, kecuali penyajian berdasarkan likuiditas memberikan informasi yang lebih relevan dan diandalkan maka digunakan urutan likuiditas. Perusahaan keuangan berdasarkan likuiditas, pemisahan jumlah yang diharapkan dapat dipulihkan atau diselesaikan setelah lebih dari 12 bulan untuk setiap pos aset dan liabilitas, jika nilainya itu digabung. Gitu. Selanjutnya ada aset lancar. Klasifikasi aset lancar itu jika mengharapkan akan merealisasikan aset atau bermaksud untuk menjual atau menggunakannya dalam siklus operasi normal. Selanjutnya memiliki aset untuk tujuan perperdagangan,
mengharapkan akan merealisasi aset dalam jangka waktu 12 bulan setelah pelaporan, atau kas atau serta kas. PSAK 2 laporan arus kas ini, kecuali aset tersebut dibatasi pertukarannya atau penggunaan untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Entitas ini mengklasifikasikan aset yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai aset tidak lancar. Jadi selanjutnya ada liabilitas lancar. Ya, liabilitas lancar ini klasifikasi liabilitas lancar itu jika mengharapkan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normalnya, memiliki liabilitas tersebut untuk bertujuan diperdagangkan, liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Jadi entitas mengklasifikasi liabilitas yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai liabilitas jangka panjang. Selanjutnya ada liabilitas. Liabilitas keuangan yang dibiayai kembali yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah periode pelaporan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek. Jika entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk membiayai kembali. Jadi pelanggaran perjanjian utang yang mengakibatkan kreditur meminta percepatan pembayaran, maka liabilitas tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka pendek. Meskipun kreditur mengizinkan penundaan pembayaran selama 12 bulan setelah tanggal pelaporan, tetapi persetujuan tersebut diperbolehkan setelah tanggal pelaporan. Selanjutnya adalah laporan laba rugi dan juga komprehensif. Laporan laba rugi ini sama dengan laporan laba rugi komprehensif. Penyajian laporan laba rugi dan memasukkan unsur laba komprehensif. Laba dialokasikan untuk memegang saham minoritas atau mayoritas. Dan mayoritas. Ketentuan minimum item dan pelaporan laba rugi. Klasifikasi beban berdasarkan fungsi dan sifat. Jika disajikan berdasarkan fungsi, ada penggunaan berdasarkan sifatnya. Ini ada penyajian pos luar biasa, extraordinary item, tidak diperkenankan lagi. Ini minimum line itemnya itu pendapatan, biaya keuangan, beban pajak, pendapatan komprehensif, dan juga lain-lain. Selanjutnya kita ada laporan laba komprehensif. Laba komprehensif perubahan aset atau liabilitas yang tidak mempengaruhi laba pada periode rugi. Selisih reevaluasi aset tetap, perubahan nilai investasi available for sales, dan juga yang terakhir ada dampak translasi laporan keuangan. Dalam dua laporan, jadi terdapat laba sebelum laba komprehensif dan juga laporan laba komprehensif dimulai dari laba rugi bersih. Begitu. Ya, selanjutnya kita memiliki ilustrasi laba rugi komprehensif digabung. Jadi ini contoh yang diberikan oleh PSAK ini untuk menunjukkan bagaimana cara membuat laba rugi yang benar, laba rugi komprehensif yang digabung yang benar itu bagaimana. Jadi ini seperti bisa dilihat kayak ada ini pendapatan dari beban pokoknya penjualannya sama laba bruto, itu pendapatan lainnya, biaya distribusi, beban-beban, pokoknya kayak beban-beban, setelah itu laba sebelum pajaknya ini, beban pajak, habis itu laba tahun berjalan di operasi yang dilanjutkan, jadi kayak kerugian tahun berjalan dari operasi yang dihentikan, kayak seperti kayak ada kerugian dari bulan-bulan sebelumnya, begitu. Selanjutnya ini adalah kayak pendapatan komprehensif lain seperti selisih kurs karena penjabatan laporan, keuangan dalam mata uang asing, dan lain-lainnya. Begitu. Yang akhirnya kita akan mendapatkan total pendapatan komprehensif di tahun-tahun yang berbeda ini, di tahun berjalannya ada 100 juta ini, dan juga 93.500 ini. Nah, selanjutnya ini ilustrasi laba rugi juga. Ini bisa lanjutannya laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas. Jadi kayak pembagian dividen begitu. Juga laba rugi komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas ini begitu. Dan pengendali seperti ini laba per sahamnya itu berapa per lembarnya untuk tahun 2000 yang sebelumnya dan juga tahun 2000 setelahnya. Ini ada kayak kelompok usaha ini ilustrasinya bisa menunjukkan kayak laba tahun berjalannya ini begini, juga di akhirnya ada total laba rugi komprehensifnya, terus kayak tahun berjalannya itu bagaimana. Nah, ini juga yang contohnya juga. Selanjutnya ini minimum line item L atau R komprehensif. Pendapatan, yang pertama pendapatan, biaya keuangan, bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan joint ventures dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Terus selanjutnya ada beban pajak, terus selanjutnya ada suatu jumlah tunggal yang mencakup total dari laba rugi ataupun juga keuntungan. Selanjutnya ada laba rugi, dan ini juga ada setiap komponen dari pendapatan komprehensif yang lain yang diklasifikasikan sesuai dengan sifat. Jadi selanjutnya ada bagian
pendapatan komprehensif lain dari entitas, asosiasi, dan juga joint venture yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Nah ini, jadinya ketika pos-pos pendapat atau beban bernilai material, maka entitas mengungkapkan sifat dan jumlahnya secara terpisah. Penyebabnya ini pengungkapan terpisah ini ada penurunan nilai persediaan atau aset tetap yang dan pemulihannya, terus restrukturisasi atas aktivitas-aktivitas, terus pelepasan aset tetap, pelepasan investasi, operasi yang dihentikan, penyelesaian litigasi, dan juga pembalikan liabilitas di estimasi lain. Selanjutnya, entitas menyajikan analisis beban yang diakui dalam laba rugi dengan menggunakan klasifikasi berdasarkan sifat atau fungsinya. Dalam entitas mana yang dapat menyediakan informasi yang lebih andal dan relevan. Yang ini klasifikasi beban sifat ini pemilihan klasifikasi berdasarkan faktor historis dan juga industri. Terus selanjutnya ada klasifikasi berdasarkan sifat lebih mudah karena tidak perlu alokasi beban menurut fungsi. Jadi ini ada pendapatan lainnya, perubahan atas persediaan, dan lain-lain. Ini adalah minimal biaya penjualan berdasarkan metode fungsi secara terpisah dari beban lain. Jika klasifikasi berdasarkan fungsi, maka harus menggunakan informasi tambahan tentang sifat beban, termasuk beban penyusutan dan amortisasi, dan imbalan kerja. Begitu. Ini ada contohnya, bisa dilihat begitu. Yang dikurung ini dikurangi, jadi kayak pendapatan dikurangi dengan bebannya begitu. Selanjutnya adalah laporan perubahan ekuitas. Jadi ini menunjukkan total laba rugi komprehensif selama suatu periode yang diatribusikan kepada pemilik, entitas induk, dan pihak non-pengendali. Untuk tiap komponen, untuk saya jelaskan kayak kepada pemilik entitas induk itu ya kayak pemilik usahanya, dan juga pihak non-pengendali ini adalah pemilik saham-saham tidak usaha. Untuk tiap komponen ekuitas, pengaruh penerapan retrospektif. Rekonsiliasi antara saldo awal dan akhir periode yang timbul dari laba, pos pendapat komprehensif, dan transaksi dengan pemilik. Jumlah dividen yang diatribusikan kepada pemilik dan nilai dividen per saham diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Jadi yang selanjutnya, ini ada catatan atas laporan keuangan, menyajikan informasi dasar penyusutan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi, dasar pengukuran kebijakan yang relevan, asumsi dan estimasi. Mengungkapkan informasi yang disyaratkan SAL yang tidak disajikan di bagaimanapun dalam laporan keuangan. Memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan. Sepanjang praktis, penyajian catatan atas laporan keuangan dilakukan secara sistematis. Dan selanjutnya membuat referensi silang atas setiap pos untuk informasi yang berhubungan dalam catatan atas laporan keuangan. Mengungkapkan lain, jumlah dividen diumumkan atau diumumkan sebelum penyelesaian laporan keuangan. Jadi jumlah dividen preferen yang tidak diakui. Pengungkapan tersebut berikut jika tidak diungkapkan di bagian manapun dalam informasi yang dipublikasi bersama LK. Sorry ya. Jadi domisil dan bentuk hukum, negara pendirian, alamat kantor dan lokasi utama kantor, keterangan mengenai sifat operasi dan kegiatan utama, nama entitas induk dan nama entitas induk terakhir dalam kelompok usaha, juga terakhir ada bagi entitas yang mempunyai umur terbatas, informasi tentang umur entitas. Jadi yang main referensinya ini intermediate accounting, jadi ya ini referensi yang mereka dapatkan untuk membuat PSAK ini, dan juga sekian dari saya untuk penjelasan PSAK. Jadi habis gini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan dari S Hardware Indonesia terbuka. Tunggu sebentar ya. Nah, jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan dari PT S Hardware terbuka. Saya share screen dulu. Oke. Nah, ini seperti bisa dilihat ini adalah dari PT S Hardware Indonesia terbuka dan entitas anak, dan juga ini and subsidiary sama. Yang di sebelah kiri ini bahasa Inggris, bahasa Indonesia, sorry, yang di kanan itu bahasa Inggris. Nah, ini ada ini daftar isinya. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan tentang laporan posisi keuangan, di mana yang ada di kiri ini
mulainya dari 30 Juni 2023 dan juga yang di kanan ini ada dari 31 Desember 2022. Nah, yang pertama itu terdiri dari aset lancar seperti ini, kas dan setara kasnya sebanyak 2.553.942.355.565 begitu. Jadi selanjutnya juga ada ini piutang usahanya tidak ada dan juga pihak berelasi, pihak ketiganya, terus aset keuangan lancar lainnya seperti bisa dilihat di ini, juga persediaannya itu ada memiliki berapa persediaan mereka, pajak yang dibayar di mukanya itu berapa, biaya dibayar di mukanya untuk mereka berapa, dan juga uang muka yang mereka miliki itu berapa. Dan juga yang di akhirnya memiliki total aset lancar sebanyak 5.951.951.719.362 rupiah. Begitu. Itu pada tahun 2023 dan juga yang di kanan ini pada tahun 2022. Gitu, seperti bisa dilihat sendiri. Gitu. Kalau selanjutnya juga ada aset tidak lancar. Aset tidak lancar ini terisi seperti piutang pihak berelasi, properti investasi, aset tetap, aset hak guna, aset keuangan tidak lancar, dan aset tidak lancar lainnya, aset non keuangan tidak lancar lainnya, investasi pada entitas asosiasi, aset pajak tangguhan, dan juga total aset tidak lancar. Itu seberapa. Jadi yang akhirnya kita memiliki total pada tahun 2023 sebanyak 7.799.796.781.283 begitu. Pada yang pada kanan ini pada tahun. Selanjutnya kita pindah kepada juga ini. Ini kan yang laporan posisi keuangan itu terdiri dari aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Yang pertama, saya menjelaskan itu tentang total asetnya yang ada di sini. Yang selanjutnya kita akan mendapatkan total dari liabilitas dan juga ekuitas. Tetapi yang membuat laporan keuangan itu laporan keuangan, total dari total aset dan juga total dari total liabilitas dan ekuitas itu harus balance, jadi harus sama. Jadi yang ini, yang pertama saya akan menjelaskan tentang liabilitas yang dimiliki oleh PT S Hardware pada tahun 2023. Jadi seperti utang usaha, utang muka pelanggan, utang-utang. Jadi kayak yang isi di liabilitas ini seperti utang-utang dan juga beban-beban dan juga liabilitas yang dimiliki oleh perusahaan PT Hardware ini yang ada di sini, dan juga akhirnya total liabilitas jangka pendeknya itu di sini. Jadi ini total liabilitas yang ada di jangka pendeknya. Begitu. Ini totalnya 1.185.565.489.274 rupiah gitu. Nextnya adalah liabilitas jangka panjang, di mana liabilitas jangka panjang ini setelah kayak dikurangi dengan jangka pendeknya seperti liabilitas sewa, terus selanjutnya ada liabilitas keuangan jangka pendek panjang lainnya, liabilitas imbalan pasca kerja jangka panjang, dan juga yang akhirnya mendapatkan totalnya sebanyak 909.528.541 ya 541.364 rupiah. Tuh. Yang akhirnya kita jumlah total dari dua liabilitas ini jangka panjang dan juga jangka pendek, yaitu kita mendapatkan total liabilitas pada tahun 2003-nya ini itu 2.095.094.030.638 rupiah. Yang di tahun sebelumnya itu hanya 1,3 T. Selanjutnya kita memiliki ekuitas. Ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan PT S Hardware ini yang dimasuk pada ekuitas itu modal-modal yang mereka masukkan untuk PT S Hardware ini. Setelah itu juga ada kayak saham-saham dari perusahaan, terus itu saldo labanya ini, terus setelah ditentukan penggunakannya belum ditentukan, total ekuitas didapatkan diatribusikan kepada pemilik entitas induk seperti pembagian saham dan juga dividen, kepentingan non kendali seperti preferred dan lain-lain. Jadi yang akhirnya kita memiliki total ekuitas yaitu 5,7 T, dan akhirnya total liabilitas dan juga ekuitasnya itu balance dengan yang di atas ini 7,799 T begitu. Kalau di tahun sebelumnya juga seperti bisa dilihat total asetnya dan total liabilitas dan juga ekuitasnya itu balance begitu. Selanjutnya kita pindah ke laporan laba rugi komprehensif yang dimiliki oleh PT Hardware Indonesia ini. Pertama ini ada catatan saya hari ini menjelaskan tentang yang tahun 2023 saja ya. Jadi supaya tidak terlalu bingung untuk dengan tahun 2022 itu bisa dilihat di sebelah kanannya untuk perbandingan dari tahun sebelumnya dan akhirnya nanti memiliki total yang berbeda pada tahun-tahun tersebut. Begitu.
Jadi yang pertama saya menjelaskan tentang penjualan, jadi kayak ada penjualannya, penjualan konsinyasi bersih, penjualan bersihnya, terus ada beban pokok penjualannya dikurangi. Jadi ini semua penjualannya dikurangi dengan beban pokok penjualannya ini akhirnya mendapatkan labanya itu berapa. Setelah itu kita dikurangi dengan beban-beban seperti beban usaha, pendapatan lain-lain, beban lain-lain, jadi kita mendapatkan laba usaha, gitu. Setelah itu kita mengurangi dengan beban pajak final dan juga beban keuangan bersih, begitu. Jadi kita juga mendapatkan laba sebelum pajak penghasilan. Setelah itu kita mendapatkan manfaat beban pajak penghasil, yaitu pajak kini, pajak tangguhan, total beban pajak penghasilan bersih, gitu. Saya kira kita menemukan laba periode berjalan, yaitu ini. Terus ini, penghasilan komprehensif lain setelah pajak, yaitu total laba komprehensif periode berjalan, itu ada di sini, yang kita dapatkan dari laba periode berjalan. Setelah itu kita dapatkan ini, total laba periode berjalan yang dapat diatribusi kepada pemilik entitas induk dan juga kepentingan non-pengendali. Jadi di sini. Jadi totalnya itu seperti ini, dan juga di akhirnya kita memiliki total laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk ataupun kepentingan non-pengendali. Jadi yang akhirnya kita memiliki total sebesar 377.992.369 rupiah. Dan juga yang akhirnya laba per saham dasarnya kita mendapatkan adalah 17,68. Nah, selanjutnya, tunggu saya pindah dulu. Nah, supaya penglihatan lebih enak begitu. Mau saya dulu. Oke. Jadi seperti yang bisa dilihat ini di sini ada laporan perubahan ekuitas. Jadi begitu, laporan perubahan ekuitas ini terdiri dari ini kan dia memanjang. Jadi kayak tulisannya dari saldo per 2000 Desember 2021, terus ini saldo per Desember 2022 dan juga ini saldo per Juni 2023. Seperti ini. Yang bisa dilihat ini isinya laba periode berjalan, juga penambahan investasi, dividen kas, laba periode berjalan, perubahan kepentingan, saya kira dividen kas juga. Jadi seperti kita lihat seperti modal atau modal saham atau capital stock, dan juga di sini ada tambahan modal dari investor yang disetor gitu. Selanjutnya juga ada selisih transaksi perubahan ekuitas, selanjutnya juga ada telah ditentukan penggunaannya. Terus ini ada saldo laba retained earnings di sini belum ditentukan penggunaannya, terus pengukuran kembali program imbalan, terus total saldo laba. Di sini ada saham treasury, terus di sini ada totalnya berapa, di sini ada kepentingan non pengendali, dan juga ada total equity-nya itu berapa. Jadi seperti bisa dilihat itu gini, gini, ya seperti ini. Yang akhirnya kita memiliki totalnya itu sebanyak 5.660.000.000 sekian. Dan juga total equity-nya itu ini 5,7 miliar sekian. Sekian. Ini ada di total-totalnya di tahun-tahun sebelumnya seperti ini, 5,4 triliun di tahun 2021, 5,9 triliun di tahun 2022, dan juga di tahun 2023 terjatuh di akhirnya sebanyak 5,7 miliar sekian. Nah, selanjutnya kita memiliki laporan arus kas, yaitu dengan ini saya menjelaskan tentang laporan arus kas ini yang terakhir. Gitu. Jadi yang terakhirnya ada laporan arus kas. Laporan arus kas ini terdiri dari dari ini, arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan juga arus kas dari aktivitas pendanaan. Jadi ya, main tiga dari laporan keuangan itu dari ini, biaya operasi, biaya investasi, dan juga biaya pendanaan. Yang di biaya operasi terdiri kayak penerima dari pelanggan, pembayaran, jadi kayak pembayaran-pembayaran kepada pemasok, pembayaran kepada karyawan, pembayaran pajak, penerimaan bunga. Jadi begitu. Terus akhirnya kita menemukan arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi sebanyak 731 juta sekian. Gitu. Nah, ini selanjutnya kita ada arus kas dari aktivitas investasi, yaitu perolehan aset tetap seperti membeli barang-barang yang aset juga atau berwujud ini hasil penjualan aset tetap, dan juga pendataan modal kepentingan non pengendali begitu. Jadi ini kita ada kan perolehan aset tetap itu seperti membeli equipment untuk menggunakan ini membuat barang atau sekian gitu. Jadi kita tulis minus di sini, dan kita tambahkan dengan hasil penjualan aset tetapnya yang kita dapatkan di arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi, yaitu minus 68 juta sekian.
Terus arus kas dari aktivitas pendanaan itu ada pembayaran kepada pihak berelasi, yaitu pembagian dividen, selanjutnya juga ada penerimaan dari pihak berelasi, yaitu mendapat penyetoran dari ini investor, juga selanjutnya ada pembayaran liabilitas sewa, dan juga akhirnya karena itu kita mendapatkan minus 230 juta sekian, gitu. Yang akhirnya kita ini kenaikan penurunan bersih kas dan setara kas itu sebanyak 132 juta sekian, pengaruh perubahan kurs mata uang asingnya itu segini, minus 12 juta, dan akhirnya saldo kas dan setara kas pada awal periode kita memiliki 2,1 miliar sekian. Itu. Yang akhirnya saldo kas dan setara kas pada akhir periodenya kita memiliki 2,5 miliar, 2,5 ya miliar sekian, dan juga kas, oh sorry, 2,5 T, 2,5 triliun sekian, kas dan setara kas pada akhir periode terdiri dari ini. Jadi ini pada yang dikirim pada tahun 2003 dan juga dikarenakan pada tahun 2022 sebanyak 2,5 T sekian. Oke, itu udah penjelasan saya tentang laporan keuangan dari perusahaan yaitu PT S1 Terbuka. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.